Bila tiga hal itu ada, maka ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, itu ucapan yang bermanfaat yang diterima oleh Allah. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Idza tabal 'abdu ila Allah taubatan wa 'azama 'ala al-istiqamah wa 'ala al-iqla' 'anil dhunub wa waqa'a bil ma'siyati min ghairi qasdin minhu falyatub ila Allah wal ya'zim 'ala al-istiqamah walau marrat fala'alla dhalik akhiru dhanbin qaddira 'alaihi. Apabila bertobat seorang hamba kepada Allah, tobat, dan dia mencita-cita untuk istiqamah, mencita-cita untuk istiqamah dalam tobatnya, artinya mempertahankan tobatnya itu, dan dia bercita-cita berhenti dari segala dosa, maka di kemudian hari dia jatuh dalam satu maksiat, dia jatuh dalam satu dosa, dari ketiadaan rencana, dari ketiadaan sengaja jatuh dalam dosa, maka hendaklah dia tobat lagi kepada Allah dan mencita-cita lagi untuk istiqamah, untuk selalu istiqamah terus menerus dalam tobat, walau marrat, walaupun beberapa kali, walaupun 70 kali sehari. Karena barangkali dosa itu adalah merupakan dosa yang terakhir yang ditakdirkan Allah kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tobat kepada Allah ini tidak ada batasnya. Berapa kali sehari kita tobat, makin banyak tobat maka Allah makin suka kepada kita. Nah, pagi hari habis salat subuh kita tobat kepada Allah, segala dosa kita pisahkan, kita hentikan, kita sesali, kita bercita-cita untuk tidak mengulang lagi. Nah, tobat kepada Allah dan berjanji bahwa istiqamah dalam tobat ini. Ternyata jam 8 pagi jatuh dalam dosa, entah melihat sesuatu yang dilarang Allah, mendengar sesuatu yang dilarang Allah, mengucap sesuatu yang dilarang Allah, jatuh dalam dosa. Nah, tobat lagi kepada Allah, tobat lagi dan berjanji lagi untuk istiqamah dalam tobat itu. Tahu-tahu jam 10 pagi dosa lagi. Nah, tobat lagi kepada Allah, bercita-cita lagi untuk istiqamah dalam tobat. Ternyata jam 12 melakukan dosa lagi, marrat, berulang-ulang, maka tobat lagi kepada Allah, bercita-citalah untuk meninggalkan segala dosa itu. Nah, kenapa demikian kita selalu disuruh untuk tobat, untuk tobat? Karena siapa tahu itu dosa yang terakhir untuk kita. Siapa tahu dosa yang kita perbuat jam 12 ini dosa yang terakhir yang ditakdirkan Allah untuk kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa tobat itu jangan sampai menunggu. Jangan sampai menunggu. Berbuat dosa di pagi hari ditunggu sampai habis asar tobat. Nah, jangan demikian. Begitu jatuh dalam dosa, tobat kepada Allah. Asy-syaitan qad yuwaswisu ilaih
kun ala ya'sin minal istiqamah wa ala yakinin bi anna taubatak ghairu maqbulah fa khairun laka an ta'uda ilal ma'siyah wa la tatuba ila Allah li'annahu la yuridu bikal khair. Syaitan ini kadang-kadang memberikan masukan kepada kita. Syaitan memberikan was-was kepada kita. Ujar syaitan, wahai fulan, kalau demikian jam 8 tubat, jam 9 melakukan dosa lagi. Tubat lagi jam 10 dosa lagi. Nah, kalau demikian, ujar syaitan, engkau ini sudah tidak ada harapan lagi untuk istiqamah. Engkau sudah tidak ada harapan lagi untuk istiqamah, untuk lurus dalam tubat. Buktinya, sejam melanggar, sejam tubat. 1 jam melanggar, tubat lagi. Itu ujar syaitan adalah bahwa engkau tidak ada harapan untuk istiqamah dalam tubat itu. Dan yakinlah engkau bahwa Allah tidak menerima tubat engkau itu. Nah, ini masukan syaitan kepada kita. Karena ujar syaitan, kalau tobat yang diterima itu pasti akan menjauhkan dari dosa. Nah, ini 1 jam tobat dosa, 1 jam tobat dosa. Ini bukti bahwa tobat engkau ditolak oleh Allah. Sebaiknya engkau kembali kepada maksiat. Kada perlu tobat lagi sudah kepada Allah. Karena Allah tidak menghendaki engkau ini jadi orang baik. Allah tidak menghendaki engkau menjadi orang baik. Nah, itu bagian dari tipu daya syaitan kepada kita. Atau bisa pula syaitan mewaswisi kepada kita, jangan tobat, kumpulkan dosa sebanyak-banyaknya. Jadi kena tobat sekalian. Nah, itu pun salah satu daripada godaan syaitan. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau syaitan sudah mewaswisi seperti itu di dalam hati kita, nah, syaitan sudah memberi masukan demikian dalam hati kita, falyaqul ilai, jawab syaitan tadi, la'alla dzalik akhiru dzambin qaddira alayya. Wahai syaitan, ini aku mesti tobat nih. Aku mesti tobat karena siapa tahu ini dosaku yang terakhir. Ini mungkin bisa jadi dosaku yang terakhir. Habis aku tobat ini mungkin bisa mati. Karena umur tidak ada yang tahu selain Allah. Nah, itu maksudnya faqad yakunu dzalik akhir dzambin qaddira alai. Wahai syaitan, aku mesti tobat. Nah, karena siapa tahu ini dosaku yang terakhir yang ditakdirkan Allah kepadaku. Inna rabbi ghafurun rahim. Wahai syaitan, bahwa Tuhanku itu pengampun lagi penyayang. Walaupun aku 1000 kali sehari berbuat dosa, aku selalu tobat, Allah mengampuni dosaku. Dan Allah tidak akan marah kepadaku dengan demikian. Yuhibbut ta'ibin, Allah itu cinta kepada orang yang tobat. Nah, 3 perkara itu cukup untuk melumpuhkan tipu daya syaitan yang menggoda kita untuk meninggalkan tobat atau menunda tobat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Rasul, hai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka. Hamba-hambaku yang melampau batas artinya yang banyak melakukan maksiat-maksiat, yang banyak melakukan dosa-dosa. Katakan kepada mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan beranggapan dalam hati, aku tidak mungkin jadi orang baik.
Aku tidak ada harapan jadi orang yang saleh karena banyaknya dosa yang kulakukan, zina, riba, minum arak, judi, menipu, mencuri, banyaknya dosa yang kau perbuat, berat untuk jadi orang baik. Nah, anggapan seperti itu dilarang oleh Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah, la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Orang yang putus asa dari rahmat itu, itulah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang yang merasa bahwa dengan banyaknya dosa Allah kada akan mengampuni dosaku, itu anggapan orang-orang yang kafir kepada Allah. Atau kita menganggap orang, wah itu luar biasa jahatnya, Allah kada akan mengampuni dosanya. Merampok ada lawan inya, mencuri ada lawan inya, semuaan ada lawan inya. Itu terlalu berat lawan Allah. Allah kada akan mengampuni dosanya. Nah ini sikap orang yang kafir kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tobat, kepada orang yang tobat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini ayat-ayat Allah memberikan harapan kepada manusia-manusia yang selama ini banyak melanggar hukum Allah, agar jangan ragu-ragu, jangan sedikit pun ada dalam hati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, aznaba 'abdun dzamba faqala Allahumma ighfir li dzambi, faqala Allah ta'ala aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Berbuat dosa seorang hamba, lalu hamba itu berkata, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ampuni dosaku, itu ucapan seperti itu bermanfaat apabila satu menyesali, yang kedua menjauhkan diri dari kemaksiatan itu, melepaskan diri dari kemaksiatan itu, yang ketiga niat tidak akan mengulang lagi. Nah, bila tiga hal itu ada, maka ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, itu ucapan yang bermanfaat yang diterima oleh Allah. Nah, selama kita belum bisa berpisah dengan dosa, belum menjauhkan diri dari dosa, ucapan Allahumma ghfirli itu disebut dengan istighfarul kadzabin. Itu istighfar orang-orang yang pendusta. Nah, kita masih bergelimang dengan dosa, masih berada di tempat-tempat dosa. Di situ kita minta ampun kepada Allah, itu minta ampun orang yang bohong. Ini ucapan Allahumma ghfirli dzambi tidak ada manfaat baginya. Jadi Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, itu setelah melakukan tiga hal. Sesali dosa yang diperbuat, nah, jauhkan diri, lepaskan diri dari dosa itu. Cita-cita yang kuat tidak akan mengulang lagi. Ucapkan Allahumma ghfirli dzambi, nah itu bermanfaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, misalnya umpamanya laki-laki memakai pakaian yang diharamkan Allah, laki-laki memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Nah, kan laki-laki haram memakai emas contohnya. Nah, begalang emas orang ini, laki-laki ini begalang emas, maka kalung emas, bebunil sebelah emas.
Nah, di saat yang demikian si laki-laki ini berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Nah, ungkapan itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Sebab karena dia ucapkan itu keadaannya bergelimang dengan kemaksiatan. Nah, lepaskan gelang emas, cincin emas, kalung emas, bunil emas, lepaskan semua, sesali. Nah, hanyar Allahumma ghfirli. Nah, itu akan bermanfaat, akan berguna.